Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrilia Iza Mauris mengangkat penelitian mengenai pengaruh kebijakan dividen, kebijakan pendanaan, profitabilitas, dan keputusan investasi terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Gambaran umum objek penelitian. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan industri pengolahan yang mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 184 perusahaan yang dikelompokkan dalam 3 jenis sektor, yaitu sektor sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor barang konsumsi. Berdasarkan informasi yang ada pada website Kementerian Perindustrian, industri manufaktur memegang peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni sepanjang tahun 2018 memberikan kontribusi terbesar terhadap struktur PDB nasional hingga 19,86%, pada tahun 2019 memberikan kontribusi kepada PDB nasional sebesar 20%. Sektor industri menjadi kontributor terbesar dalam penerimaan negara melalui setoran pajak yang mencapai 363,60 triliun. Industri mampu menyumbang penerimaan cukai sebesar 159,7 triliun, dan dari segi investasi, sektor industri menyumbang investasi terbesar, selalu menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 41,8% dari total realisasi investasi. Dan sepanjang tahun 2019, industri memberikan kontribusi terbesar hingga menembus 126,57 miliar dolar Amerika Serikat atau 75,5% dari capaian nilai ekspor nasional. Peran sektor industri sangat penting dalam mendorong laju pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dari pemaparan tersebut, maka dengan itu, berdasarkan prospek baik dari sektor manufaktur beserta dengan prospek dan kinerja baik dari perusahaan manufaktur, oleh sebab itu penulis tertarik untuk menjadikan perusahaan yang ada di sektor manufaktur yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek dari penelitian ini. Belakang penelitian. Data tersebut diperoleh dari website katadata.co.id. Investasi sektor industri terus menurun sejak tahun 2016, dan pada tahun 2018 investasi industri manufaktur melemah 32,5% dibandingkan tahun 2016 dan turun 18,7% pada tahun 2017. Hal ini akan berdampak pada nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian untuk mengatasi hal ini. Nilai perusahaan telah banyak dilakukan dengan menemukan variabel yang diduga dapat mempengaruhi nilai perusahaan, di antaranya kebijakan dividen, kebijakan pendanaan, profitabilitas, dan keputusan investasi. Dan peneliti menemukan beberapa alasan melakukan penelitian sebagai berikut, yaitu adanya hasil yang berbeda-beda dari penelitian sebelumnya, menguji apakah variabel tersebut dapat mempengaruhi nilai perusahaan, memperkuat teori dan hasil penelitian sebelumnya dalam meningkatkan nilai perusahaan, dan apakah nilai perusahaan dapat mempengaruhi perspektif investor. Gambaran umum objek dan latar belakang penelitian yang telah disajikan dan dipaparkan, sehingga peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul pengaruh kebijakan dividen, kebijakan pendanaan, profitabilitas, dan keputusan investasi terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015. Berikut merupakan pertanyaan penelitian dari penelitian ini. Ini merupakan tinjauan pustaka dari penelitian ini. Dan dirangkum dengan kerangka penelitian, di mana kebijakan dividen secara parsial mempengaruhi nilai perusahaan, dan kebijakan pendanaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen, kebijakan pendanaan, profitabilitas, dan keputusan investasi berpengaruh secara simultan terhadap variabel nilai. Ini merupakan karakteristik dari penelitian ini. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Tujuannya
deskriptif dan pengujian hipotesis. Dengan tipe penyelidikan asosiatif, keterlibatan peneliti yaitu tidak mengintervensi data, unit analisisnya adalah kelompok, dan jenis data adalah data panel. Ini merupakan operasionalisasi variabel, di mana kebijakan dividen diproksikan dengan DPR, kebijakan pendanaan diproksikan dengan DER, profitabilitas diproksikan dengan ROE, dan keputusan investasi diproksikan dengan PER, dan nilai perusahaan diproksikan dengan P. Ini merupakan tahapan penelitian yang digambarkan dengan bagian berikut ini. Dan kriteria pengambilan sampel yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berjumlah 184. Dengan diseleksi perusahaan manufaktur yang tidak mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit secara konsisten periode 2016-2019 yaitu sebanyak 40 perusahaan, dan perusahaan manufaktur yang tidak membayar dividen tunai secara konsisten sebanyak 105 perusahaan, dan perusahaan manufaktur yang tidak menyajikan laporan keuangan dengan mata uang rupiah yaitu sebanyak 14 perusahaan. Yang diseleksi menjadi 25 perusahaan. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel, jumlah sampel yang memenuhi kriteria untuk digunakan dalam penelitian ini sebanyak 25 sampel dengan periode penelitian sebanyak 4 tahun, sehingga jumlah keseluruhan data penelitian ini sebanyak 100. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.